Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di tempat yang mulia ini, melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang masalah bab asy-syuf'ah, yaitu hak tentang masalah kongsi. Sedikit saya mengulang tentang masalah syuf'ah biar nanti pembahasannya nyambung, mungkin ada sebahagian yang baru datang. Syuf'ah itu adalah hak seseorang membeli bagian dari yang telah dijual oleh kongsinya. Hak dia untuk mengambil kembali atau membeli bagian yang telah dijual oleh kongsinya. Sebagaimana kita jelaskan, syuf'ah itu adalah kongsi dua orang atau lebih terhadap suatu harta benda. Entah itu harta benda seperti tanah yang bergerak, yang tidak bergerak, ataukah harta benda yang bergerak. Kemudian rekannya tersebut, kongsinya tersebut menjual kepada orang lain. Maka kongsinya yang satu tidak setuju, dijual pada orang lain. Maka dia punya hak untuk membatalkan jual beli tersebut. Dia membelinya, tidak dijual kepada orang lain. Ini makna syuf'ah secara umum. Kemudian kata kita, syuf'ah ini berlaku jika terpenuhi syaratnya. Dan di antara syarat yang kita jelaskan kemarin tersebut, bendanya belum dibagi. Kalau seandainya bendanya belum dibagi, maka berlaku hukum syuf'ah. Tapi kalau sudah dibagi, ya sudah dibagi, dijelaskan ini bagian kalian, ini sudah bagian saya, maka tidak ada lagi syuf'ah. Misalnya saya beli tanah 10 atau 1 hektar. Kemudian dibagi, setengah hektar yang di sini punya Anda, setengah hektar di sini punya saya, sudah dibagi, maka tidak berlaku lagi hukum syuf'ah. Kemudian yang kedua adalah syuf'ah itu tidak berlaku lagi kalau sudah ditawarkan kepada kongsinya. Kongsinya nggak mau beli, sudah ditawarkan, ini saya jual, ini mau nggak antum beli bagian saya? Kada mau. Ya, dia pengen harganya lebih murah. Ya biasanya kan kayak gitu. Pembeli biasanya dia pengen harganya lebih murah ya. Walaupun sudah dimurahi lagi oleh dia. Ya, kan biasanya tabiat pembeli demikian. Tabiat penjual pengen mahal harganya, ya. Maka kongsinya sudah ditawarkan tapi dia tidak mau beli dengan harga yang normal, tapi dia tidak mau beli. Maka ketika dijual ke pihak yang lain, tidak ada hak lagi bagi kongsi tersebut untuk membatalkan jual beli. Nah, ini hukum secara umum berkaitan dengan masalah syuf'ah. Kemudian kita akan lanjut pembahasan tentang masalah syuf'ah ini, yaitu syuf'ah yang berkaitan dengan tetangga. Ada enggak syuf'ah berkaitan dengan tetangga? Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarud dar ahaqqu bid-dar. Rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wa lahu illah.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, tetangga rumah itu lebih berhak terhadap rumah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban. Akan tetapi hadis ini memiliki cacat. Hadis ini terdapat di dalam sanadnya kelemahan. Di antara lemah hadis ini adalah di situ ada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis ini dari Anas bin Malik. Sedangkan Hasan Al-Basri tidak mendengar, tidak pernah mengambil hadis dari Anas bin Malik. Oleh karena itu, ya, hadis ini dilemahkan oleh para ulama karena terputus sanadnya. Kemudian juga di dalam sanadnya ada Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi. Qatadah Ibn Di'amah As-Sadusi ini ada seorang imam. Tetapi sayangnya beliau disifati ada rawi yang mudallis. Rawi yang mudallis itu adalah kalau dia meriwayatkan hadis dengan an, maka dia tidak diterima periwayatannya. Di sini beliau meriwayatkan hadis dengan an, sehingga hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Baik. Kita ambil hadis berikutnya, nanti kita jelaskan secara kedua hadis ini ya bersamaan. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jar ahaqqu bisaqabih, akhrajahu al-Bukhari wa fihi qissah. Dari Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetangga lebih berhak karena dia orang yang paling dekat tempatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan di dalam hadis ini terdapat sebuah kisah. Jadi kisahnya adalah Abu Rafi', seorang sahabat ini, beliau punya rumah. Rumah beliau ini berada di antara dua tanah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi rumah beliau ini diapit oleh dua tanah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Rafi' ingin menjual rumahnya. Kemudian beliau tawarkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad tidak mau membeli. Saya tidak butuh rumahmu. Kemudian Abu Rafi' menyebutkan hadis ini. Kata beliau, al-jar ahaqqu bisaqabih. Sesungguhnya tetangga itu dia lebih berhak karena dia yang paling dekat tempatnya. Kata Abu Rafi', saya tawarkan engkau wahai Sa'ad bin Abi Waqqas karena saya mendengar hadis Nabi. Mendengar hadis yang diucapkan oleh Abu Rafi', maka Sa'ad pun mengubah pikirannya. Kata beliau, saya beli. Saya akan beli rumahmu dengan harga 4.000 dinar. Tetapi tidak saya bayar cash. Saya bayar cicil, kata beliau. Tapi saya beli rumahmu itu dengan harga 4.000 dinar. Kemudian kata Abu Rafi', wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau bukan hadis ini, niscaya saya tidak akan menawarkan rumah ini kepadamu. Saya tidak butuh 4.000 dinar. Saya butuh cuma 500 dinar saja. Kau bayar cash, ya. Kalau bukan karena hadis ini, ya, kata beliau, niscaya tidak akan kutawarkan kepadamu. Maka kata beliau, engkau bayar saja 500 dinar, tidak perlu 4.000 dinar. Lihat ya, ini luar biasa para sahabat Nabi SAW. Semacam itu para sahabat ya. Mereka itu ketika berjual beli pun menimbulkan keridhaan. Ya. Tidak zaman orang sekarang, walaupun di dalam jual beli itu bolehlah menghantak harga, tidak mengapa sebetulnya. Ya. Tetapi adab juga di dalam jual beli itu kata Nabi SAW, sahlun idza ba'a, samhun idza ba'a, wa samhun idza ishtara. Karena Nabi seorang muslim itu dia mudah ketika menjual, mudah ketika membeli. Pernah suatu hari ada seorang datang kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menawarkan kudanya. Kemudian dijual kuda tersebut dengan beberapa dinar. Kata Jabir, zid. Dia dijual ke Jabir. Kata Jabir, kudamu ini tidak segini harganya. Kemudian ditambah lagi sama orang itu harganya. Kata Jabir, enggak, kudamu ini lebih dari ini. Ditambah lagi sama orang tersebut. Kata Jabir, tambah lagi harganya. Kemurahan engkau jual kuda tersebut.
Sampai dia menentukan harga yang tinggi, kata Jabir, inilah harga kudamu. Maka dibeli oleh Jabir bin Abdullah. Ya. Zaman sekarang kalau sudah tahu dijual murah, berdiam aja. Sudah kelas ya, ini keuntungan rezeki. Dan ini tidak dilarang, diperbolehkan di dalam jual beli. Tetapi ini bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhu akhlaknya, dan ini terjadi pada Abu Rafi dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Saat mengasih harga 4.000 dinar, pasti orang itu ridha yang menjual rumah tersebut. Tapi uangnya tidak ada saat ini, kata Sa'ad, saya cicil dengan cash. Kata Abu Rafi, tidak, saya butuh cuma 500 dinar saja. Bayar 500 dinar, tidak butuh 4.000 dinar. Ya. Ini asbab urut ya, sebab urutnya hadis ini. Dua hadis yang kita bacakan tadi, hadis Anas bin Malik dan hadis Abu Rafi ini, seolah-olah di dalam hadis ini menetapkan adanya hak kongsi bagi tetangga. Tetangga di dalam Islam, siapa itu tetangga? Para ulama berselisih tentang masalah kapan seseorang itu dikatakan tetangga kita. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlu ilm mengatakan tetangga itu adalah yang sholat satu masjid dengan Anda. Maka kalau seandainya sholatnya satu masjid dengan pian berataan, maka itu tetangga pian. Kalau di masjidnya ada 1.000 ikung, maka 1.000 ikung tetangga pian. Kalau bermasak ke 1.000 ikung itu dikasih. Ya. Sebagian ulama mengatakan tetangga itu adalah yang satu kampung, yang sekampung dengan kita. Maka selama itu sekampung, itu adalah tetangga Anda. Walaupun kampungnya kampung yang besar, kampung yang ganal, maka itu tetangga kita. Sebagian ulama mengatakan tetangga itu adalah mereka mengasih batasan jumlah rumah. 40 ke kanan, 40 ke kiri, 40 ke depan, 40 ke belakang. Maka itu semua tetangga Anda. Jadi 160 buah rumah. Maka kalau memasak makanan diantari berataan. Maka ini kayak pengantenan, ya. Ini kaidah tetangga sebagian ulama. Sebagian ulama sepakat. Jadi mereka ada satu sepakat. Tetangga itu adalah yang menempel dengan rumah Anda, itu pasti tetangga. Yang nempel rumahnya dengan kita, itu pasti tetangga kita. Ya. Ini ulama sepakat. Tetapi mereka berselisih lebih dari itu. Pendapat yang paling benar, pendapat yang terakhir adalah tetangga itu dikembalikan kepada uruf di masyarakat. Kadang urufnya di masyarakat itu tetangga itu 5 buah rumah, 6 buah rumah, itu baru dikatakan tetangga. Lebih dari itu tidak dikatakan tetangga, maka dikembalikan kepada uruf masyarakat setempat. Dan uruf di setiap kampung, di setiap daerah beda. Di perkotaan mungkin tentu berbeda urufnya dengan di desa. Di perumahan tentu berbeda urufnya dengan yang tidak di perumahan. Maka kadang-kadang dikembalikan kepada uruf di masyarakat sekitar. Ya, lazimnya misalnya dianggap tetangga itu 3 buah, 4 buah bahalat rumah itu masih tetangga. Lebih dari itu bukan tetangga. Maka ini dikembalikan kepada uruf. Dan kita yang paling paham biasanya uruf di tempat kita. Maka itu makna tetangga. Kemudian di dalam hadis ini, 2 hadis ini menjelaskan seolah-olah bagi tetangga itu memiliki hak syufa'ah. Para ulama berselisih. Adakah hak syufa'ah, hak kongsi bagi tetangga untuk membatalkan jual beli? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm melihat bahwasanya tetangga tidak memiliki hak syuf'ah. Tidak memiliki hak syuf'ah. Kata mereka hadis Anas ini, ya, hadis Anas ini tidak menetapkan syuf'ah. Pertama hadisnya lemah kata mereka. Adapun hadis Abu Rafi tidak menunjukkan itu syuf'ah, tetapi menunjukkan bahwasanya tetangga itu lebih berhak untuk membeli tapi tidak ada syuf'ah. Sehingga kata mereka tetangga ini tidak memiliki hak untuk membatalkan jual beli. Sehingga misalnya kalau Anda punya rumah, kemudian Anda jual rumah tersebut, tetangga Anda di samping komplain, kenapa pian jualan orang?
Ulun tetangga pian dihiga kenapa ada pian jual? Maka bagi pendapat yang pertama ini tidak berhak tetangga itu membatalkan jual beli Anda. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hak syuf'ah. Pendapat yang kedua di kalangan para ulama, dan ini pendapat jumhur, bahwasanya tetangga itu memiliki hak syuf'ah. Sehingga kelaziman dari perkataan ini, kalau ada seseorang menjual rumahnya atau menjual tanahnya misalnya, kemudian tetangganya di sampingnya komplain, kenapa pin jual ke yang lain? Kenapa pin kada tawarkan ke ulun? Ulun yang lebih berhak dari orang tersebut. Karena ulun tetangga pian. Ya. Maka pendapat kedua ini boleh dia batalkan. Dia datang ke hakim, datang ke qadi, minta batalkan jual beli tersebut. Dia yang membelinya. Maka pendapat kedua mengatakan bahwa tetangga itu memiliki hak syuf'ah. Pendapat yang ketiga, ya, di antara pendapat para ulama tentang masalah ini, bahwasanya tetangga itu kadang memiliki hak syuf'ah, kadang tidak. Kapan dia memiliki hak syuf'ah? Ketika terjadinya penyatuan antara aset orang dengan aset tetangga. Terjadinya ada sesuatu yang menyatu. Contoh, seperti saluran airnya satu. Ya, saluran airnya satu, atau menuju rumah tetangga itu satu akses, tidak bisa dipisah. Ya, kadang-kadang demikian. Iya. Maka kata para ulama, kalau seandainya menyatu, ya, antara harta kita dengan harta tetangga seperti adanya tadi, satu perairan, ya, maka atau satu selang, satu pipa, ya, pembuangan air misalnya menyatu dengan tetangganya, maka kata para ulama kalau dia menyatu di sini dia punya syuf'ah. Dia punya syuf'ah untuk membatalkan jual beli. Tapi kalau dia tidak menyatu, dia terpisah, tidak menyatu sama sekali, maka di sini dia tidak memiliki hak syuf'ah. Dan ini pendapat Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan dikuatkan oleh banyak ulama. Dan pendapat yang terakhir inilah pendapat yang lebih dekat kepada hadis-hadis Nabi SAW. Bahwasanya jika rumah kita dengan rumah tetangga kita itu ada sesuatu yang menyatu, seperti perairannya, ya, pipanya dan semisalnya, atau satu akses rumah Anda di belakang rumah tetanggaan Anda tidak bisa menuju rumah Anda kecuali lewat rumah tetangga Anda misalnya, satu akses. Maka ini kata para ulama, ya, ini di sini tetangga punya hak syuf'ah. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang benar. Taib. Kalau begitu, kalau tetangga itu punya hak syuf'ah, maka tetangga itu boleh dia membatalkan jual beli tersebut. Maka kalau ada Anda jual tanah, kemudian tanah itu ada sesuatu yang menyatu bagiannya dengan tetangga Anda seperti saluran pembuangan airnya, maka ketika Anda jual ke orang lain, tetangga Anda berhak membatalkan. Dia harus membeli kembali. Kemudian, bagaimana kalau seandainya, ya, tetangga ini kada berduit tapi hendak membatalkan jual beli? Kadang-kadang demikian. Tetangga itu biasanya kadang-kadang, ya, ada tetangganya berjual rumah misalnya, hendak aja menukari tapi kada ada duitnya, ya, maka dia berusaha sedemikian rupa bagaimana rumah itu kada dijual sampai dia mengumpulkan uang baru dia beli. Bagaimana kalau seandainya seseorang menjual asetnya kemudian dijual lebih dari satu orang? Contoh misalnya, saya punya bedakan rumah atau kontrakan, ada punya 50 bedakan atau 10 bedakan rumah. Ini juragan bedakan. Ya, 10 bedakan rumah, ya. Saya jual 5 bedakan tersebut ke orang berbeda beda. Fulan, ya. Kemudian ada tetangga saya. Ustadz, kenapa pian jual ke yang lain? Kenapa pian kada jualan ulun? Kata ustadznya, ikam kada berduit, maka kada tawari, ya, misalnya. Ya. Enggak, saya bisa beli bedakan Anda. Tetapi saya tidak bisa beli semua. Saya bisa beli 1 atau 2. Bedakan Anda, atau 5 saya tidak bisa. Tapi saya bisa beli 1 atau 2. Maka apakah tetangga semacam ini punya syuf'ah? Dia bisa beli sebahagian, tidak bisa beli semua.
Maka jawabannya kata para ulama tetap ada syuf'ah. Boleh dia batalkan dua pembelian tersebut, dia beli. Ya boleh hakim membatalkan, dikembalikan kepada orang tersebut, tetangga tersebut, dia yang membelinya. Maka kata para ulama, tidak mesti tetangga itu membeli semuanya. Ketika orang itu menjual banyak barang, banyak aset kepada banyak orang, bisa tetangga itu memilih daripada aset tersebut. Kemudian, apakah termasuk syuf'ah? Seorang ataukah ada hak syuf'ah bagi seorang tetangga jika seandainya jirannya, tetangganya itu menyewakan rumahnya. Misalnya, saya punya rumah tapi tidak saya huni. Kemudian saya sewakan ke orang lain, ke jamaah Baitur Rahman misalnya. Kemudian tetangga rumah saya marah, Ustadz, kenapa antum sewakan ke orang lain? Tidak disewakan ke saya? Saya juga butuh untuk menyewa rumah Anda ini. Maka boleh tidak seorang tetangga itu membatalkan sewaan saya? Saya sudah menyewakan ke orang lain. Maka jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena menyewakan itu bukan memindahkan kepemilikan. Beda dengan jual beli. Jual beli itu memindahkan kepemilikan. Sedangkan sewaan tetap itu milik saya, tidak berubah. Maka tidak ada syuf'ah dalam sewa menyewa. Taib, kalau rumahnya digadaikan, saya menggadaikan rumah saya, kemudian tetangga saya tidak ridha. Ya, kenapa pengen gadaikan? Kenapa tidak digadaikan kepada saya? Apakah boleh dia membatalkan gadai saya? Tidak boleh. Kenapa? Karena gadai bukan pindah kepemilikan. Gadai menggadai itu pada hakikatnya adalah utang piu utang, tapi dikasih dengan jaminan. Ini makna gadai. Maka pada hakikatnya gadai menggadai itu bukan pindah kepemilikan. Maka tidak berlaku syuf'ah itu pada gadai. Taib, kalau seandainya saya hadiahkan rumahnya, saya katakan siapa yang bisa jawab pertanyaan saya kasih rumah misalnya. Ada orang bisa jawab, ya saya kasih rumah, ini saya punya rumah di sana, ambil antum. Kemudian tetangga saya komplain, kenapa antum kasihkan rumah tersebut? Tidak dikasihkan ke saya. Saya yang lebih berhak karena saya tetangga Anda. Boleh tidak dia membatalkan hadiah? Jawabannya boleh. Hadiah itu berpindah kepemilikan. Ketika saya kasihkan rumah itu ke orang lain atau tanah itu ke orang lain, maka saya sudah berpindah kepemilikannya. Tetapi tetangga itu dia harus beli. Dia harus beli rumah tersebut yang saya kasihkan. Misalnya saya kasihkan rumah ini kepada Abdullah. Maka dia batalkan pemberian saya, hadiah saya kepada Abdullah ini dengan hakim. Maka dia harus beli. Berapa harga rumah itu? Rumah itu misalnya harganya 100 juta, maka dia harus kasihkan kepada Abdullah 100 juta. Boleh dia ambil rumah tersebut, tetapi harus dia beli dengan dia kasihkan kepada Abdullah tersebut dengan harga yang standar berlaku di pasar. Kemudian kalau saya berwasiat, saya katakan nanti kalau aku meninggal wasiat rumah ini gasan masjid. Taib, boleh tidak tetangga itu membatalkan? Maka jawabannya adalah boleh. Kalau seandainya dia datang ke hakim membatalkan, tetapi dengan syarat dia ganti wasiat tersebut seperti tadi hadiah, maka dia harus beli dan uangnya diserahkan kepada yang diwasiatkan. Maka di dalam hal ini ya tentu ya, sekali lagi saya ulang, tetangga ini kapan dia bisa membatalkan syuf'ah? Ketika ada sesuatu yang menyatu. Ketika tidak ada sesuatu yang menyatu, maka tidak ada hak syuf'ah. Taib. Kemudian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya tidak ada menyatu? Tetangga ya, tidak ada sesuatu yang menyatu. Benda saya dengan benda dia tidak ada sesuatu yang menyatu. Boleh tidak tetangga tersebut, boleh tidak saya menjual barang tersebut kepada orang lain tanpa menawarkan kepada tetangga? Maka jawabannya boleh, tidak ada masalah. Kalau benda Anda, barang Anda tidak ada sesuatu yang menyatu dengan tetangga Anda, tidak ada masalah. Anda tawarkan kepada orang lain tanpa Anda menawarkan tetangga Anda.
Tetapi di antara bentuk adab adalah kita menawarkan kepada tetangga. Karena tetangga ini adalah cermin seseorang. Ya. Makanya orang itu kalau ingin tahu dia bagus atau tidak, tanya tetangganya. Kalau tetangganya memuji, oh si Dintu luar biasa, berarti orang itu baik. Kalau ditakuni, siapa si Dintu? Ya Allah, ya perampok aja ada hakun berdampingan lawan si Dintu. Iya. Maka tetangga itu kadang cerminan oleh seseorang. Maka kalau tetangganya memuji dia, bertanda orang itu baik. Kalau tetangganya ya tidak memuji dia, ya mencela dia, berarti ada masalah orang tersebut. Ya. Maka di antara etika, di antara adab seorang muslim ketika dia menjual sesuatu atau memindahkan asetnya, dia tawarkan kepada tetangganya. Kalau dia mau beli alhamdulillah, kalau tidak ya tidak mengapa. Baik, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jar ahaqqu bi syuf'ati jarih yuntadharu biha wa in kana ghaiban idza kana tariquhuma wahida rawahu Ahmad wal arba'ah wa rijaluhu thiqat. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang tetangga itu lebih berhak mendapatkan syuf'ah dari tetangganya. Dia ditunggu untuk mendapatkan syuf'ah tersebut meskipun dia tidak ada di tempat jika memang akses jalan mereka itu satu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan 4 imam ahli hadis. Dan semua perawinya ada rawi yang thiqah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdul Malik ibn Abi Sulaiman. Abdul Malik ibn Abi Sulaiman ini meriwayatkan hadis ini ya, dari Atha, dari Jabir dengan menyebutkan tetangga. Menyebutkan lafaz tetangga. Tetangga itu lebih berhak mendapatkan syuf'ah. Sedangkan rawi-rawi yang lebih kuat hafalannya dari Abdul Malik ibn Abi Sulaiman seperti Abdurrahman ibn Abi Salamah meriwayatkan hadis ini dari Jabir tidak menyebutkan tetangga. Tidak ada kata syuf'ah itu untuk tetangga. Jadi hadis Abdurrahman bin Abi Salamah hadisnya umum, tidak ada tetangga. Oleh karena itu hadis ini yang menyebutkan ada tetangga hadisnya lemah. Yang benar hadisnya adalah ada syuf'ah tapi tidak ada penyebutan tetangga. Hadis ini ya dikeluarkan oleh imam yang 4, Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini berbicara tentang masalah syuf'ah. Kalau seandainya salah satu kongsinya pergi atau safar, ketika orang ini ingin menjual asetnya atau bagiannya, kongsinya tidak ada. Contoh misalnya, Anda beli mobil kongsian, Anda dengan fulan, atau Anda beli tanah misalnya, Anda beli tanah kongsian, ya. Kemudian Anda jual bagian Anda. Anda jual bagian Anda. Ketika Anda ingin menjual bagian Anda, rekan kongsi Anda ini tidak ada safar, lagi umrah. Ya, lagi umrah. Ditelepon kada kawa. Belum ada internetnya. Maka Anda hubungi tidak bisa. Taib, boleh tidak seorang kongsi menjual bagian dia kepada orang lain yang bukan kongsinya karena kongsinya sudah tidak ada, gaib, lagi tidak ada. Apakah dia boleh menjual? Jawabannya tidak boleh. Sampai dia menunggu kongsinya itu datang. Kalau kongsinya itu datang barulah dia jual. Atau dia melakukan wasilah dengan cara meng-SMS-nya, menelponnya, ini aku hendak menjual bagianku. Ikam hendak nukarika kadakah? Sudah ditawarkan, dibaca oleh dia, tidak dijawab misalnya, maka Anda berhak menjual ke orang lain. Kalau Anda sudah menginformasikan kepadanya, tapi dia tidak
tidak menjawab, maka Anda boleh menjual ke orang lain karena Anda sudah menawarkan. Tapi kalau seandainya kongsi Anda tidak tahu, ya, tidak tahu, dan Anda sudah tunggu, ya, ternyata dia tidak kunjung datang. Contoh misalnya, Anda ingin menjual bagian Anda, kongsi Anda pergi kemana kada tahu, kada sing bebulikan, ditelepon kada kawa, ya apa kada kawa, tidak tahu kabarnya kemana. Kemudian Anda menunggu sampai kapan kita menunggu, sedangkan kita butuh duit. Ya. Maka di sini orang semacam ini datang kepada qadhi. Maka qadhi akan menentukan batasan waktunya. Maka ketika ditentukan batasan waktunya dia jual, maka dia tidak berdosa. Kemudian kalau datang kongsinya tersebut, maka dia berhak membatalkan jual beli tersebut. Dia beli kembali kalau seandainya dia tidak ridha. Ya. Maka pada asalnya seorang kongsi tidak boleh menjual bagian dia walaupun rekannya tersebut tidak ada, maka tidak boleh dia jual sampai rekannya itu datang. Maka dia harus menghubungi, meng-SMS. Kalau tidak ada kabarnya barulah dia datang kepada hakim. Kalau datang kepada hakim nanti yang menentukan ya berapa lama dia harus menunggu. Baik. Kita lanjutkan hadis terakhir dari masalah kongsi ini. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal asyuf'atu kahalli al-iqal rawahu Ibnu Majah wal Bazzar wa zad wa la syuf'ata li ghaibin wa isnaduhu dhaif. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, suf'ah itu kata Rasulullah SAW seperti membuka tali pengikat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Al-Bazzar. Beliau menambahkan tidak ada syuf'ah bagi orang yang tidak berada di tempat. Sanad hadis ini adalah dhaif kata Hafidz. Sanad hadis ini adalah lemah. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Bahkan ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Kenapa? Hadis ini dikatakan hadis yang sangat lemah karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad Ibn al-Haris Ibn Ziyad al-Basri. Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Muhammad Ibn al-Haris Ibn Ziyad al-Basri. Beliau adalah seorang rawi yang matruk, rawi yang ditinggalkan hadisnya. Jadi kalau ada di dalam sanad itu rawi dikatakan matruk, rawi yang ditinggalkan hadisnya, maka hadis itu sangat lemah. Matruk itu artinya dia melakukan hal-hal yang menjadikan dia ditinggalkan hadisnya. Di antaranya misalnya dia suka berdusta. Kalau berpendek, ketujuh berbohong. Ketika berbicara, ketujuh berbohong. Tetapi dia tidak pernah berbohong di hadis Nabi. Tapi dia ketujuh kalau berbicara sama temannya, suka berbohong. Maka rawi semacam ini dinilai hadisnya matruk. Ditinggalkan hadisnya. Tapi kalau dia diketahui pernah berdusta pada hadis Nabi, maka dihukumi hadisnya palsu. Walaupun bisa jadi hadis yang yang diriwayatkan tersebut tidak berdusta dia, tapi tetap saja hadisnya dihukumi palsu. Maka seorang rawi itu sekali dia berdusta pada hadis Nabi SAW, maka hadisnya dihukumi hadis palsu. Ya. Kecuali dia mengiklankan taubatnya, dia bertaubat kepada Allah. Ya. Saya bertaubat, dulu saya memasukkan hadis, sekarang saya tidak lagi. Pernah juga ada seorang rawi, ya, dia suka memasukkan hadis. Ribuan hadis dia palsukan. Ya, dia memasukkan mungkin sekitar 1000 lebih gitu. Kemudian dia mengatakan ketika dia mau dihukum, dia jujur. Kata dia, sesungguhnya saya palsukan hadis itu kurang lebih dari 50.000 hadis saya palsukan, kata dia. Padahal dia memasukkan hadis cuma sekitar 1000-an saja. Tetapi dia katakan ketika mau dihukum, saya palsukan hadis itu lebih dari 50.000. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang lain itu gelisah. Ternyata banyak hadis palsu di sini.
Iya, maka ini orang yang luar biasa. Sudah memasukkan hadis, ketika dihukum pun dia memasukkan perkataannya. Ya sehingga orang tidak percaya lagi dengan hadis Nabi. Oh ternyata hadis Nabi banyak palsu. Ya, dan ini ya, cerita-cerita dhain ini sangat banyak sekali. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit ya tentang penjelasan hadis ini. Bahwasanya hadis ini ya, walaupun dia sangat lemah ya, hadis ini menjelaskan tentang syuf'ah itu harus segera. Artinya orang yang ingin menjual ke orang lain, ya, misalnya ada punya tanah, kemudian dia ingin dijual kepada orang lain. Sebelumnya dia tawarkan kepada rekannya, ini saya punya tanah, tolong dibeli. Ya, kita kan kongsian tanah ini, tolong beli bagian saya. Kemudian dia tidak merespon, diam aja orangnya. Maka hadis ini menyuruh kita untuk segera ya menjawab. Kalau seandainya Anda tidak mau beli, bilang saya tidak mau beli. Kalau seandainya Anda mau beli, maka beli segera. Jangan ditunda-tunda. Itu maksud hadis ini. Bahwasanya kata Nabi SAW, beliau syuf'ah itu seperti membuka tali pengikat. Kalau Anda membuka tali pengikat, maka akan lepas semuanya. Saya kalau melepas tali ikatan, kalau saya lepas, maka otomatis semuanya lepas secara bersamaan dengan cepatnya. Kadang mungkin kita lepas itu sedikit, pasti terlepas semua ikatan tersebut. Maka semacam itu kata Nabi syuf'ah. Ketika sudah ditawarkan, maka segera seseorang tersebut menentukan sikapnya. Dia membeli apa tidak. Kalau dia beli, bayar segera kepada rekannya. Sehingga para ulama mengatakan, kalau ada orang menjual tanah bagian dia kepada kongsinya, maka kalau kongsinya ingin beli, maka beli segera. Tidak boleh dia tunda-tunda. Sebagian para ulama, batasan segera itu seperti apa? Batasan segera itu sebagian ahlul ilm dikembalikan kepada yang menjual. Dia yang menentukan harinya. Ini saya jual ke kamu, bayari 2 hari lagi lunasi. Maka kata para ulama yang menentukannya adalah yang menjual kepada kongsinya. Sebagian lagi tidak. Karena kalau kita kembalikan batasan segera itu yang menentukan adalah yang menjual, maka bisa jadi yang membeli ini belum siap. Uangnya belum siap. Bisa jadi dia minta 1 saat, sedangkan orang itu butuh narik uang, butuh ya hal-hal yang harus dia jual semisalnya. Maka kata para ulama itu dikembalikan kepada hakim yang menentukan. Hakim yang menentukan sesuai dengan uruf di masyarakat. Biasanya orang jual tanah itu pelunasannya berapa hari. Biasanya orang jual rumah itu pelunasannya berapa hari temponya. Maka dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat. Hakim yang menentukannya. Taib, Anda jual ke kongsi Anda, tapi nanti kongsi Anda membayarnya selama 10 hari misalnya kata hakim. Atau dilunasi selama 1 bulan. Maka hakim yang menentukan dalam masalah ini. Tetapi hadis ini hadis yang sangat lemah kita katakan. Tapi ahlul ilm berdalil dengan hadis ini tentang bahwasanya syuf'ah itu segera dilaksanakan. Wallahu taala alam. Taib. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau yang mau bertanya tafadhol. Boleh, tidak ada masalah. Kalau seandainya ada yayasan A atau yayasan B, kemudian dia berkongsi, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Yang jelas ya, kongsi itu diperbolehkan di dalam Islam, baik itu antar satu yayasan ataupun dengan yayasan yang lain. Yang penting kongsian kita itu adalah muslim. Kongsian kita itu adalah muslim. Adapun kalau kongsian kita non muslim, sebagaimana saya jelaskan, para ulama mengatakan tidak ada syuf'ah. Kalau seandainya dia non muslim, orang kafir, maka tidak ada syuf'ah. Ya, boleh berkongsi dengan orang kafir tapi tidak ada syuf'ah bagi orang kafir tersebut. Yang ada syuf'ah ini hanya bagi orang muslim. Wallahu taala a'lam. Baik. Nggih. Kami pernah mendengar, jadi
Allah meridai jual beli manakala penjual dengan pembeli itu saling ridha. Kan sering terjadi orang menawar paksa, misalnya ada yang menjual kendaraan terlalu murah karena orang tuanya dioperasi, dia jual murah, yang menawar lagi rendah karena pasti dia jual karena orang tuanya masuk rumah sakit misalnya. Yang begini kami pernah mendengar katanya tidak diridai Allah jual beli seperti ini. Kalau menawarnya seperti memaksa karena orang itu pasti dia jual. Terus yang kedua, seperti tadi tetangga katanya kalau tiada hubungan boleh menjual sama di tempat lain, misalnya saluran air, ya pendapat yang ketiga tadi. Tapi bagaimana kalau misalnya tetangga itu menjual misalnya ke misionaris karena dengan harga tinggi? Apa boleh dia klaim tetangga tadi walaupun tidak ada hubungan keterkaitan? Tetangganya orang non-muslim. Dia jual sama misionaris, sama non-muslim. Tetangganya kan muslim sama-sama. Nah, terus apa boleh dia batalkan, Ustadz? Yang ketiga, ada yang kejadian pernah terjadi, ada orang tuanya mewakafkan tanahnya kepada panitia masjid, tapi tidak tertulis. Jadi panitia masjid memperluas musolanya, memperluas masjidnya, tapi kan orang tuanya meninggal. Anaknya setelah dia melihat jalan itu ternyata jalan poros, harganya sangat tinggi, anaknya menuntut kembali, menggugat itu panitia masjid dan menang di pengadilan. Yang terakhir ini gimana? Yang apa namanya? Ayahnya mewakafkan tanah untuk masjid. Masjid, ya. Jadi tapi tidak tertulis. Iya. Jadi ayahnya meninggal, anaknya kan menuntut karena harga mahal. Iya. Tapi belum dinikmati, anak ini meninggal juga, padahal sudah menang di pengadilan. Apa setelah meninggal ini boleh panitia masjid mengambil kembali tanah tadi, walaupun sudah menang ini anak, kan sudah tidak ada yang menuntut. Ya Ustaz, apa panitia masjid boleh ambil kembali tanah tadi? Kan tadinya anak ini sudah menang di pengadilan. Tapi kasus itu kan tidak berlanjut karena anak tadi meninggal juga. Baik. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, apa hukumnya seseorang ya menjual dengan harga yang murah gitu ya? Karena dia butuh uang gitu. Tidak ada ridha ya, tidak ridha. Misalnya rumah itu harganya 500 juta. Karena dia butuh biaya perawatan apa macam karena dia sakit, akhirnya dia jual dengan 200 juta misalnya. Kemudian apakah boleh jual beli tersebut? Itu disebut dengan jual beli bai'ul muttar. Jual beli dalam kondisi terdesak. Para ulama sepakat bai'ul muttar itu boleh. Jual beli dalam kondisi terdesak itu boleh. Beda bai'ul muttar dengan bai'ul ikrah. Kalau bai'ul muttar, jual beli dalam kondisi terdesak itu diperbolehkan karena itu pasti berdasarkan ridha. Dia berdasarkan ridha. Beda dengan bai'ul ikrah. Bai'ul ikrah itu jual beli terpaksa. Seseorang dipaksa untuk menjual. Dia tidak ridha untuk menjual, tapi dia dipaksa untuk menjual. Ini yang haram. Adapun bai'ul muttar, dia menjual dengan keinginannya karena ada kebutuhan. Dia menjual karena keinginannya, karena ada kebutuhan. Terlepas kebutuhan itu mendesak atau tidak, tetapi dia menjual barang itu dengan keinginan dia. Tidak ada yang memaksanya. Kalau ikrah itu ada paksaan, sedangkan tidak ada. Tetapi keadaan di sini yang menyebabkan dia menjual. Tapi dia menjual itu dengan unsur apa? Keinginan dari dirinya. Tetapi ketika seorang menjual, orang itu dalam kondisi terdesak, pembeli tidak boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh membayar mengurangi haknya sangat jauh. Contoh misalnya, harga rumah itu sebetulnya 400 juta misalnya. Kemudian
kemudian dia mau menjualnya dengan harga demikian, kemudian Anda jadikan 100 juta, itu tidak boleh. Tapi kalau sekitaran di bawah 400 juta tapi mendekati, tidak ada masalah. Tetapi kata para ulama, menurunkan harganya jatuh sehingga seperti tidak ada nilainya karena dia butuh, ini tidak boleh. Karena di sini nanti ada masuk unsur kezaliman. Ya, ada masuk unsur kezaliman. Oleh karena itu kata para ahlul ilm, kalau kita membeli sesuatu yang murah karena orang itu sangat terpaksa biaya berobat dan macam, boleh kita beli murah, tapi jangan sampai menjatuhkan harganya sangat jatuh. Ya. Maka dan ini dinukil oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Maka itu pada asalnya jual beli terdesak itu boleh. Beda dengan jual beli yang dipaksa. Kemudian soal yang kedua adalah bagaimana hukumnya kita menjual rumah kita kepada orang selain Islam, ya, kepada saya, karena dia nawarnya tinggi semacamnya. Tentu ya, secara hukum asal tidak ada masalah. Seorang menjual dia kepada orang non Muslim, itu haknya dia. Ya, maka tidak mengapa sebetulnya. Tetapi tentunya kita kadang-kadang juga kalau kita meninggalkan sesuatu itu, maka tinggalkan sesuatu yang baik. Ya, meninggalkan sesuatu yang baik. Kalau seandainya kita lingkungannya sudah bagus, kemudian nanti kita jual kepada orang yang salah, ya bisa jadi kita misalnya merusak lingkungan, maka jangan. Walaupun secara asal itu boleh, tapi kita berusaha meninggalkan sesuatu yang baik ketika kita keluar dari lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga, masalah orang ayah mewakafkan gitu ya, mewakafkan tapi secara lisan, tidak tertulis di atas kertas. Kemudian ketika ayah ini meninggal, sang anak tidak ridha mengambil wakaf itu. Apakah boleh? Dan ketika di pengadilan ternyata sang anak menang. Kemudian ketika menang ternyata meninggal gitu ya. Akibat doa orang banyak misalnya. Ya. Ya. Kemudian anak itu meninggal misalnya. Kemudian boleh tidak ikhwah yang tadi yang di masjid tadi mengambil kembali? Pada asalnya seseorang kalau mengambil wakaf itu dengan cara yang zalim itu tidak boleh, haram hukumnya. Dan kalau itu diketahui itu haram hukumnya. Maka kalau seandainya seorang hakim mengetahui hal demikian, tidak boleh dia memenangkan. Dia tidak boleh dia memenang. Kalau dia tahu keadaannya. Kalau hakim itu tidak adil dalam keputusannya, maka boleh orang tersebut mengambil haknya. Tapi kalau seandainya hakim tersebut adil, dia melihat bukti dan seterusnya, maka hukum hakim tidak boleh diubah. Kalau seandainya hakim tersebut betul-betul menghukumi secara syar'i, bukan atas dasar unsur ketidakadilan dan semisalnya. Maka pada asalnya hukum hakim itu jadi patokan. Tapi kalau hakim itu misalnya betul-betul tidak menghukum yang benar, ya. Karena kadang-kadang ada sebagian orang itu menghukumi tidak benar. Contoh misalnya, dia bertanya faraid. Bagian untuk orang tua, ya. Contoh misalnya hukum, ya, yang ini hukum ini dibatilkan di dalam nas. Contoh misalnya di dalam peraturan kita itu ada ahli waris pengganti istilahnya. Ahli waris pengganti. Maka ahli waris pengganti ini sebetulnya dalam faraid tidak ada. Tetapi itu ada sebuah aturan yang dibikin. Maka kalau seseorang tidak mau mengamalkan ya, ahli waris pengganti itu haknya betul. Ya, maka ketika hakim memutuskan misalnya ada ahli waris pengganti sedangkan ahli waris sepakat ya tidak mau mengasah ahli waris pengganti, itu haknya ahli waris. Hukum hakim itu boleh dia tidak amalkan, tidak diterima fatwa hakim tersebut. Kenapa? Karena fatwanya salah. Ya, karena fatwanya salah. Ya, berbeda dengan hukum faraid. Ya. Maka boleh ya. Ini contoh misalnya hukum itu kalau seandainya bertentangan, boleh ahli waris atau orang yang itu tidak mengamalkan. Kenapa bertentangan dengan nas? Ya, maka fatwa hakim bisa ditolak. Ya, kenapa? Karena dia bertentangan dengan nas misalnya. Sama seperti ini contohnya. Maka kalau fatwanya benar, maka pada asalnya kita mengambil keputusan hakim. Tapi kalau seandainya tidak benar, maka boleh ya orang masjid itu mengambil kembali. Wallahu taala a'lam. Baik. Ya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Nggih. Nabi berkata kan tadi, permudahlah membeli
dan permudahlah menjual. Nggih. Itu ungkapan hadis itu bisa diartikan lah seperti jadi kita kan pedagang, kita permudah membeli seseorang, membeli barang, dan kemungkinan besar kita mudah menjual juga. Bisalah ungkapan kayak gitu disamakan, Ustaz. Yang kedua, Ustaz, mengqadha salat yang kita tinggalkan secara sengaja, salat wajib itu tidak ada disyariatkan. Dan mengqadha puasa yang kita tinggalkan secara sengaja itu boleh dikerjakan, Ustaz. Kan sebelumnya saya pernah belajar juga di lain tuh. Apakah di mana perbedaannya antara puasa dengan sholat? Padahal kan sama-sama kewajiban juga di rukun Islam tuh, Ustaz. Ya. Yang ketiga, Ustaz, tambahan boleh? Iya, ya sebelumnya saya minta maaf, Ustaz. Ya kadang ada kejanggalan juga setelah. Jadi jamaah ini masuk masjid langsung takbir, Ustaz. Dulu guru saya memperingatkan sebelum takbir itu hilangkanlah apa-apa yang mengganggu kita untuk kehusuan sholat kita, Ustaz. Ternyata kebanyakan saya lihat, jadi sebelum takbir, setelah masuk masjid langsung takbir, baru takbir sudah tangannya tuh mengikihi kantong, mencari kunci. Sudah sebelum ruku, sebelum sujud melepas kacamata. Jadi suatu kesibukan di sholat itu tidak ditinggalkannya, tidak dihilangkannya, Ustaz. Tolonglah beri nasihat, Ustaz, supaya jamaah-jamaah bisa mengamalkannya yang lebih khusus, Ustaz, supaya sholatnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, tentang masalah hadis samhun idza ba'a wa samhun idza ishtara. Mudah ketika menjual, mudah ketika membeli. Maksud hadis itu adalah seseorang ketika dia profesinya sebagai penjual, maka dia mudah di dalam menjual barang tersebut. Kalau dia dapat keuntungan yang sudah cukup, ya, maka dia lepaslah barang tersebut. Jangan sampai dia tidak melepas barang tersebut padahal dia sudah memiliki keuntungan yang cukup untuknya. Ya. So itu pula ketika dia jadi pembeli. Ketika harga itu sudah harga yang normal, ya, harga yang standar, maka belilah barang tersebut. Ya. Walaupun dia menawar boleh, semacam itu maksudnya. Jadi samun idza ba'a wa samun ishtara. Di antara kita ini pasti pernah jadi posisinya sebagai pembeli. Mungkin di antara kita sebagian kita pernah posisinya sebagai ya penjual semacam itu. Maka ketika menjual demikian, ya ketika membeli pun juga mudah. Kan kebalikannya tidak. Orang ketika dia menjual mencari keuntungan sebesar-besarnya. Padahal sudah untung karena mau dijual. Ya, karena mau dilepas. Pokoknya dia untungnya paling ganal. Tapi ketika membeli, ya, maka luar biasa tawarannya. Ya. Tinggal nangisnya saja penjualnya belum. Ya, dengan tawaran sidin. Ya. Maka Nabi menjelaskan mudah ketika menjual, mudah ketika membeli. Maksudnya gimana, Ustaz? Ulun untung sedikit banget kalau jual jadi rugi. Jangan. Maksudnya kalau keuntungan itu sudah cukup, dari rasa sudah mencukupi jual. Sebab itu juga ketika membeli kira-kira harga itu sudah harga yang normal, ya standar. Maka beli, ya sudah. Oh ini sudah harganya normal aja. Orang jual beras misalnya, harga beras 1 liter 15.000 misalnya. Sudah normal aja di mana-mana. Pengen beda sedikit, di situ 15.100, di sini 15.200, ya. Apa macam di situ 14.900. Beda 100 rupiah aja misalnya. Oh kada kawa turunakan misalnya. Dia harga yang standar sudah. Ya maka dia beli. Lain harganya sangat mahal di luar standar, di situ Anda tawar. Gunakan keahlian Anda. Kemudian yang kedua, masalah apakah puasa itu meninggalkan dengan sengaja itu diqadha? Tidak diqadha, pendapat yang rajih. Orang meninggalkan puasa dengan sengaja itu tidak diqadha. Hadis Abi Hurairah yang menyuruh untuk mengqadha, maka itu tidak sahih. Maka orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja itu tidak diqadha. Maka tidak bisa diganti dengan hari-hari yang lain. Cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat itu
tergantung dari khilaf di dalam sholat itu sendiri. Bagi yang menganggap orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu keluar dari Islam, maka tidak perlu dia qadha. Sholat dia tinggalkan. Tapi bagi yang menganggap orang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak keluar dari Islam, kelaziman dari perkataan ini dia mengqadha sholatnya. Jadi kalau ada dia berpandangan sholat itu kalau ditinggalkan dengan sengaja tidak keluar dari Islam, dan ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama, maka kelaziman dari perkataan ini kalau ada orang meninggalkan sholat selama 5 tahun wajib dia qadha sholatnya. Dengan cara dia cicil tentunya. Tetapi orang beranggapan orang yang meninggalkan sholat itu keluar dari Islam dengan sengaja, tentunya meninggalkan sholat secara total, kelaziman dari perkataan ini tidak mengqadha sholatnya. Nah ini pendapat yang mengatakan mengqadha itu karena dia menganggap orang yang meninggalkan sholat tidak keluar dari Islam. Pendapat yang mengatakan tidak mengqadha karena dia menganggap orang yang meninggalkan sholat dengan total itu apa? Keluar dari Islam. Maka sebab khilaf inilah berdampak pada masalah mengqadha dan tidak mengqadha sholat. Maka tergantung ya orang tersebut dia melihat seperti apa. Kalau dia melihat dia tidak keluar dari Islam berarti dia qadha sholatnya. Kalau dia bertobat kepada Allah. Walaupun 10 tahun usah kada sholat, walaupun 10 tahun. Selama 10 tahun itu Anda qadha dengan cara Anda cicil. Semampu Anda. Iya. Kemudian masalah yang ketiga, masalah tentang seseorang ya hadir di dalam sholat, apakah harus bertakbir dulu, apakah kita harus merenungkan dulu sebelumnya, menghilangkan ya apa-apa yang harus dianu. Pada asalnya ya itulah fungsinya ketika mendatangi sholat itu dalam kondisi tumakninah. Ketika seorang mendatangi sholat dalam kondisi tumakninah, dalam keadaan sakinah, maka ketika dia datang insya Allah dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Tapi permasalahannya orang mendatangi sholat dengan tergesa-gesa, otomatis itu akan terbawa di dalam sholatnya. Pertama manggah ngos-ngosan ya, kemudian pasti ada saja sesuatu. Tapi kalau seandainya orang itu datang dalam kondisi sakinah ya, dalam kondisi tenang, maka ketika masuk masjid langsung bertakbir. Tidak perlu dia sebelumnya apa yang hendak dilepas kena ya dompet ada jakah apa macam. Tidak perlu dia emang sunnahnya langsung bertakbir. Sunnahnya langsung bertakbir. Tapi sebabnya kenapa kadang-kadang di waktu sholat orang banyak bergerak, banyak ada saja. Karena dia mendatangi masjidnya tidak tumakninah, tidak sakinah. Makanya kata Nabi sallam, "Idza ataitumus shalah famshu ilaihi wa la tas'auha famshu ilaihi bis sakinati wal waqar." Kata Nabi sallam, jika kalian mendatangi sholat, ya, janganlah kalian datangi dengan tergesa-gesa, tapi datangilah dengan as-sakinah, dengan ketenangan. Maka itu fungsinya orang itu datang dengan penuh ketenangan. Dan itu sebabnya juga hikmahnya kenapa ada sholat sunnah sebelum sholat wajib. Maka Anda perhatikan setiap sebelum sholat wajib itu pasti ada sholat sunnah. Sebelum subuh ada sholat qabliyah, zuhur ada qabliyah, asar ada qabliyah, maghrib ada qabliyah, isya ada qabliyah. Fungsinya apa sholat sunnah itu? Fungsi sholat sunnah itu menyiapkan hati kita agar bisa khusyuk. Makanya orang yang datang tidak tergesa-gesa, datang sebelum qomat dan semisalnya, tentu orang ini lebih bisa khusyuk ketimbang orang itu datang setelah qomat. Ya. Kenapa? Karena dia sudah menyiapkan hatinya, dia sholat sunnah, dia berdoa di antara adzan dan iqam, maka hatinya tenang. Hatinya tenang. Maka ketika dia sholat pun dia lebih khusyuk. Berbeda dengan orang yang datangnya tergesa-gesa, maka dia tidak akan lebih khusyuk daripada orang yang datang sebelum. Maka itu fungsinya sholat sunnah itu apa? Menenangkan hati soal menyiapkan. Ya menyiapkan. Ibarat kalau bisa diistilahkan itu pemanasan. Ya. Kalau seseorang mau sebelum sholat wajib tuh sholat sunnah itu pemanasannya menyiapkan hati seseorang agar dia bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Prakteknya Ustaz yang mengqadha salat tadi bagaimana Ustaz? Dia qadha semampunya. Misalnya kalau dihitung-hitung saya telah meninggalkan sholat ini 1000 kali misalnya. Maksudnya waktunya. Jadi dia qadha kapan saja. Kapan saja di 24 jam itu dia bisa qadha, dia qadha. Kapan saja dia qadha. Misalnya sholat zuhur dia qadha di maghrib, tidak ada masalah. Sholat asarnya dia qadha di isya, tidak ada masalah. Pokoknya dia qadha dalam waktu 24 jam. Kapan saja dia bisa.
Ya, misalkan yang berpendapat bahwa kafir itu berarti bersahadat lagi ya Ustaz? Iya, otomatis kelazimannya. Kelazimannya bagi yang berpendapat keluar dari Islam. Taib. Ustaz, satu boleh Ustaz? Oke. Ya. Mohon maaf Ustaz, memotong mendahului pada yang pertanyaan itu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua pertanyaan aja Ustaz. Pendek mungkin kada panjang. Cuma jawabannya wallahu alam panjang atau pendek kada tahu. Jadi gini Ustaz, ada suatu tanah kita mau menjual, kan yang berhak pertama tuh tetangga. Yang namanya tetangga tuh Ustaz depan, belakang, samping. Dijual dengan samping kiri, yang kanan belakang kada ridho. Aku hendak jua menungkari. Dijual ke sebelah sini, ulun hendak jua kada setuju, ulun hendak jua. Berarti ada rebutan, cuma di antara tiga ada yang kada suka. Nah, Ustaz, bagaimana menentukannya tuh Ustaz? Pertama menentukan siapa yang berhak di antara sekian tetangga kita, depan, belakang atau nah. Yang kedua, ketika jual beli dengan salah satu depan, yang di belakang samping kada ridho Ustaz. Gimana penyelesaiannya? Sekian itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama yang menyatu bagian dia dengan kita itu yang paling berhak, ya. Karena dia punya hak syuf'ah. Tapi misalnya ada yang menyatu Ustaz, semuanya berdekatan, tidak ada yang menyatu. Siapa yang paling berhak? Yang paling tinggi tawarannya tentunya. Iya. Makanya dia yang paling berhak. Yang paling Anda ridha karena semuanya sama. Di satu yang sama, tentunya yang paling tinggi menawar itulah orang diberikan. Maka kalau tetangga itu kanan kiri, belakang, depan itu sama, rumahnya menempel berataan Ustaz. Misalnya kanan kiri belakang, maka siapa yang mana saja Anda pilih boleh. Yang mana saja Anda pilih boleh, tidak ada yang lebih utama. Ya, kecuali tadi ada bagiannya menyatu, pipanya apa macam. Nah, itu yang paling berhak. Tapi kalau tidak ada, maka yang mana Anda pilih di antara tetanggaan Anda tersebut. Aku ada yang ini aja kan masalah. Ya. Kemudian yang kedua, saya menjual ke tetangga ini yang lain sangit misalnya. Kada tidak ridha bahwasanya dijual kepada si fulan. Boleh tidak? Kalau dia tidak punya hak syuf'ah tidak boleh, dia tidak ridha. Ya, kalau dia tidak punya hak syuf'ah. Sekali lagi, tetangga yang boleh menggugat itu adalah tetangga yang menyatu bagiannya itu menyatu. Kalau tidak menyatu, tidak berhak dia menggugat, tidak berhak dia menggugat. Kalau seandainya Ustaz dia menyatu tapi dia tidak ridha, gimana hukumnya? Maka dia beli. Kalau dia tidak bisa beli, itu hak Anda menjual ke orang lain. Maka beli punya Anda dengan harga yang telah ditentukan. Kalau dia tidak mau, maka hak Anda menjual ke orang lain. Wallahu taala alam. Baik. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Istri dan anak-anak punya riwayat asma. Dan kami punya rencana pulang kampung. Apakah diperbolehkan untuk menembak kartu vaksin mengingat istri dan anak tidak siap disuntik vaksin dikarenakan ada riwayat asma? Maka Anda berkonsultasi dengan dokter. Kalau seandainya tidak boleh disuntik vaksin, tidak boleh, iya, maka insya Allah mereka akan mengasih kelonggaran, saya yakin. Pasti ada aturannya. Tapi kalau seandainya diperbolehkan, ya insya Allah mereka ahlinya, maka jangan takutan. Ya, kalau kita sudah bertanya kepada ahlinya, jangan takut. Apapun alasannya menembak itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Maka Anda tanya kepada dokter, minta keterangan dokter bahwasanya tidak bisa disuntik vaksin, ya, semacam itu. Mana yang lebih afdal, berangkat umrah atau membayarkan hutang orang tua di bank? Saya pernah membayari atau melunasi hutang orang tua dan setelah lunas orang tua mengambil hutang di bank lagi. Jazakallah. Tayo. Kalau begitu, mana yang lebih afdal? Lebih afdal Anda berumrah. Kenapa? Karena Anda lunasi percuma, dia berhutang lagi lebih baik Anda berumrah. Maka kalau kayak gitu kondisinya lebih afdal berumrah. Tapi kalau kondisinya tidak demikian, antara berumrah dan membayar di hutang, kalau dibayar di hutang, hutangnya lunas sudah, ya, maka mana yang lebih afdal? Maka dilihat pertama,
hutangnya jatuh tempo apa tidak. Kalau hutang orang tua itu jatuh tempo, afdalnya Anda lunasi. Karena ini bentuk berbakti kepada dua orang tua, maka Anda lunasi. Tapi kalau hutangnya tidak jatuh tempo, masihlah lama, maka tentu Anda lebih mendahulukan umrah. Maka dilihat apakah hutangnya jatuh tempo atau tidak. Kalau hutangnya tidak jatuh tempo, maka lebih baik umrah. Kalau hutangnya jatuh tempo, afdalnya Anda lunasi. Kalau kondisi orang tuanya tidak berhutang lagi. Kalau berhutang lagi lebih baik Anda umrah. Karena Anda lunasi dia akan berhutang. Anda lunasi lagi dia akan berhutang. Maka tidak ada habisnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Saya kira cukup ya pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.